Silakan, masih ada yang ingin ditanyakan? Atau Kakak Pamakala ingin langsung menjawabnya? Ada 2 pertanyaan. Baik, untuk sesi yang pertama pertanyaan, saya buka 3 pertanyaan dan sudah ada 3 pertanyaan. Maka silakan untuk Kakak Pamakala untuk menjawab pertanyaannya. Kak, Iya, kenapa? tadi pertanyaannya Kak Cindy apa ya? Pertanyaan dari Kak Cindy itu, hukum dari hadis gharib ini apa? Hukum dari hadis gharib. Saya izin menjawab pertanyaan Kak Cindy. Iya Kak, baik Kak. Di sini hadis gharib mempunyai beberapa hukum. Yang pertama, sahih, yaitu jika perawinya mencapai dhobit yang sempurna dan tidak ditentang oleh perawi yang lebih kuat daripadanya. Yang kedua, hasan, yaitu jika dia mendekati derajat yang di atas dan tidak ditentang oleh orang yang lebih rajin daripadanya. Yang ketiga, syadz, yaitu jika ditentang oleh orang yang lebih kuat daripadanya, sedangkan dia adalah orang yang kepercayaan. Yang keempat, mungkar, yaitu jika ditentang oleh orang yang lebih kuat daripadanya, sedang dia pun adalah orang yang lemah. Yang kelima, matruk, yaitu jika dia tertuduh dusta walaupun tidak ditentang oleh orang lain. Bagaimana, Kak? Berarti hukumnya di sini banyak ya Kak, nggak mencakup satu hukum ya? Gimana Kak Cindy tadi? Iya, berarti hukumnya itu nggak mencangkup satu hukum aja, kayak misalkan dia tuh doif ya doif gitu, atau dia mutawatir gitu.
Tapi ada saatnya dia tuh kayak jadinya apa tadi tuh apa ada banyak macam-macamnya gitu. Jadi tergantung dari hadisnya juga gitu ya. Berarti semua hadis itu bisa di di dilakukan ilmu di apa nih dirangkai jadi ilmu gorib gitu kali ya Kak? Maaf Kak Cindy, mau menambahkan Iya Kak. kedudukan hadis gharib juga sama kayak hadis ahad lainnya. Bisa dipakai buat dasar hujah kayak gitu. Dari segi kualitas juga terbagi ke dalam hadis sahih, hasan, dan dhaif. Jadi hadis gharib juga sama kayak hadis yang lainnya gitu, hadis ahad yang lainnya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kak, aku mau bertanya boleh terkait yang barusan kakak jelasin? Kan hadis itu kan ada yang sahih, hasan, dhaif gitu. Tapi kan ada juga bahwasanya hadis hasan itu ada kalanya bisa dijadikan hujah, ada kalanya tidak bisa dijadikan hujah. Nah, terus kalau misalkan definisi hadis gharib yang di sini hasan, dhaif, terus klarifikasi semua itu apakah bisa dijadikan hujah juga atau gimana? Di sini dhaifnya itu bisa dijadikan hujah atau tidak? Hasannya begitu pula. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sambil nunggu teman-teman pemakalah untuk mempersiapkan jawabannya. Mama absen dulu ya satu-satu. Warsina ada? Warsina? Ada mah. Ada. Winda? Ada, Mah. Putih? Putih Wulandari? Putih, belum nyaut. Di Zoom nggak ada, Mah. Susah sinyal mah. Baik. Yanti? Hadirah, Mah. Yunita? Yunita Masari? Hadirah, Bu. Hadir. Zati? Hadirah mah. Ziana Walida? Ziana? Hadirah. Zianti Tahlumi? Hadir mah. Adisha? Hadirah mah. Aminah? Hadir, Mah. Andita? Hadir mah. Andita? Hadirah mah. Suaranya kecil ya? Tanya. Iya. Anisatul Afifah? Hadirah mah. Aska? Hadir mah.
Neng, Hadirah, Ma. Fatida, Hadirah, Ma. Fauzia, Hadirah, Ma. Ganis, Hadirah, Ma. Hakiki, Hadirah, Ma. Hamidah, Hanifatus Sania, Hadirah, Ma. Hilyatun, Hilyatun Qayyimah, Terakhir infonya sakit, Ma. In, Hadirah, Ma. Lulu, Lulu Afidatul Mu'adzamah. Lu, mana nih orangnya? Lulu, ada ya, cuman dia audionya aktif nggak nih Lulu? Lulu kedengeran nggak suara Mama tuh? Lu, Audionya aktif, Ma. Cuma nggak tahu deh nih. Lulunya. lagi kemana nih? Mariam Jamilah, Hadirah, Ma. Mayang, lu Hadirah. ya kamu kemana? Tadi itu sinyalnya. Oh ini, Mayang, Hadirah, Ma. Mone, Hadirah, Ma. Mone, Mutmainah, Hadirah, Ma. Nadifatul, Nida, Hadirah, Ma. Nisrina, Hadirah, Ma. Fahmi, Hadirah, Ma. Qudsiah, Hadir, Ma. Rafi'ah, Hadirah, Ma. Sahula, Hadirah, Ma. Saila Rahmani, Hadirah, Ma. Salsabila Aulia Putri, Hadirah, Ma. Salsabila Khairun Nisa, Hadirah, Ma. Cindy Nabila Putri, Hadirah, Ma. Solekah, Hadir, Ma. Sri Hartini, Hadirah, Ma. Cindy, Hadirah, Ma. Saro Karoma, Hadirah, Ma. Wilda Nur, Hadirah, Ma. Wirda Aulia, Hadirah, Ma. Siti Alifia, Hadirah, Ma. Siti Rialin, Hadirah, Ma. Siti Aulia, Safatul Aulia, Kayaknya sudah. jaringannya, Ma. Hadirah, Ma. Baik, silakan pemak disampaikan. Mama maaf. Tadi yang namanya Wuti Wulandari dia lagi izin, Mah. Dari izin. Ya, Izin. Berarti yang belum jelas. Sofa sama Nadifatul Asadiyah. Sofa, hadirah. Sofa ada, Sama Mah. Nadifah. Ada tadi, Ma. Sofa ada, Nadifah. Nadifatul. Belum. Oke, silakan.
Maaf, Ma, udah sesi pertanyaan. Hmm. Ada berapa pertanyaan tadi? Kak Riarin, boleh diulang pertanyaan dari Kak Salsabila Khairun Nisa? Tanya baik. Dari Kak Salsabila itu tadi, apakah hadis gharib itu bisa diamalkan atau tidak? Gitu ya, Kak? Itu bukan? Iya, Kak. Iya. Jadi hadis gharib itu apa bisa diamalkan apa tidak? Gitu. Ya, baik, terima kasih. Kedudukan hadis gharib itu kan dalam ajaran Islam sangat kuat dengan syarat hadis gharibnya yang berkualitas sahih. Kalau yang kualitasnya dhaif, berarti nggak bisa diamalkan gitu, Kak. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan. Baik, gimana Kak Salsa? Iya, Kak. Berarti yang sahihnya aja gitu ya? Iya, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Mohon maaf, tadi yang pertanyaan Kak Yuli boleh bisa diulangi? Gimana Kak Yuli? Tadi. Maaf Kak. Kak, tadi aku itu angkat jemuran Kak. Gimana Kak jawabannya? Mohon maaf banget Kak. Hujan di sini. Diulangi dulu Kak. Tadi pertanyaannya sempat ada yang belum jelas. Jadi untuk saat ini hadis gharib itu masih ada yang belum diterjemahkan atau gharib yang disampaikan Rasul itu udah diterjemahkan sama ulama gitu, Kak? Mungkin kakak yang lain ada yang bisa menjawab.
Masih kayaknya. Kak Hamidah, boleh diulang pertanyaannya? Tadi pertanyaannya mirip-mirip kayak Kak Cindy sih, Kak. Kan kalau misalkan di beberapa hadis lain, kalau hadis dhaif, hadis hasan itu masih bisa dijadikan hujah. Nah, kalau misalkan di hadis gharib ini, apakah yang sahih aja yang bisa dijadikan hujah? Itu aja, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Hamidah. Jika apabila kalau hadisnya sahih maka diterima, tapi kalau doif maka ditolak, Kak. Oh iya, Jika ada satu hadis, ya, jika ada satu hadis yang dibawakan oleh satu orang perawi yang menyelisihi perawi lain yang lebih kuat atau lebih banyak, maka hadis itu adalah lemah. Jika perawinya merupakan perawi lemah, tidak lagi sikoh, maka hadisnya dinamakan hadis mungkar. Jika perawinya sikoh, maka hadisnya dinamakan hadis syadz. Begitu, Kak. Oh iya, Jadi tidak bisa terima dijadikan kasih. hujah. Gimana? Oke, Mama ambil alih ya. Makalah. Baik, Ma. Tadi pertanyaannya apa aja? Pertanyaan dari teman-teman apa aja? Yang pertama itu ada apakah hadis gharib itu bisa diamalkan atau tidak. Terus yang kedua terjemahan hadis gharib pada zaman sekarang itu apakah ada atau hanya ada hadis gharibnya saja pada zaman Rasulullah. Terus? Apa lagi? 2. Hamidah tadi nanya apa itu? Iya, yang tadi yang Kak Hamidah.
apakah hadis gharib hanya yang bisa diambil yang sahih aja, apa yang dhaifnya tidak? Bagaimana sih tadi Kak Hamidah? Iya, kan kalau di hadis lain kan ada yang mahya dan dhaifnya itu masih gharib ini hasan sama dhaifnya masih bisa nggak dijadikan hujah atau yang sahih aja? Bismillahirrahmanirrahim. Sama ini mah hukumnya Apalagi? hadis gharib itu apa? Hukumnya hadis gharib. Apanya? Berarti hampir sama dong, hadis gharib ma'mul bisa diamalkan atau tidak, kehujahan hadis gharib. Terus yang ditanyakan sama Hamidah juga seputar itu aja. Jadi 3 itu sebenarnya intinya sama. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mak. Baik, Mama nih tadi pagi di kelas T pakai WA aja karena mau bangun itu masih males kayaknya. Tapi kalau kelas kalian kayaknya harus masuk. Ya. Karena ada Hamidah, jadi kalau ada kelasnya Hamidah ini kayaknya harus masuk. Takut nanti ada kesalahpahaman kalau nggak masuk ya. Termasuk di sini bukan hadis gharib, tapi gharibul hadis. Ya. Hadis gharib jauh beda ya. Kata-katanya sih mirip, ada gharib-gharibnya kok. Ya, gharib yang di atas, hadis gharib maksudnya adalah hadis yang asing, hadis yang diriwayatkan oleh perawi. Di salah satu tabaqatnya ada 1 orang perawi. Ya. Hadis gharib itu kan ada 2. Ada gharib nisbi sama gharib mutlak. Kalau gharib mutlak, kesendiriannya dari awal. Jadi salah satu orang perawinya tuh mulai dari awal sampai akhir sanad. Ya, sampai akhir tabaqatnya. Tapi kalau gharib nisbi, tadinya nggak sendiri, tapi di pertengahan kemudian dia sendiri. Itu namanya gharib nisbi. Hadis gharib yang Mama sampaikan ini, hadis gharib yang dilihat dari segi sanadnya, kualitasnya ada macam-macam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ya. Selama hadis dhaifnya tidak termasuk, silahkan dipakai dijadikan hujah. Ma'mul, artinya bisa digunakan, bisa diamalkan. Hadis-hadis yang gharib dalam segi sanad, ya. Kajiannya sanad kalau hadis gharib yang kemarin. Sekarang kita ini lagi mengkajinya matannya, teks hadisnya, kandungan hadisnya. Jadi melupakan apa yang menjadi kajian sanad kemarin, kita lupakan. Lupakan masa lalu, kita mulai lembaran baru, bahwa yang kita kaji hari ini, yang kita pelajari mulai semester ini adalah mempelajari cara memahami kandungan hadisnya, memahami makna hadisnya. Ya, gerbang awalnya apa ya, ini dengan ilmu gharibul hadis ini. Salah satunya mempelajarinya ilmu gharibul hadis. Ilmu gharibul hadis adalah mempelajari teksnya, lafadznya ada yang asing, lafadznya ada yang tidak biasa digunakan, jarang digunakan, itulah namanya ilmu gharibul hadis. Nah, kalau kemarin kita mempelajari ilmu asbabul wurud, itu belajar cara memahami hadis dari segi konteksnya, dari segi eksternalnya, eksternal matan hadis tersebut. Ya. Tapi kalau sekarang kita berarti dari sisi internalnya, sisi dari dalam teks matan itu sendiri. Oke, kita mulai. Mas bagikan slide-nya ya. Paham di sana bedanya ya? Hamidah, siapa tadi yang nanya kehujahan semua? Jadi kehujahan hadis gharib, ya tadi kalau kita ngomongnya kehujahan hadis gharib, balik lagi ke semester 1. Tergantung dari penelitian, apakah itu nanti masuk sahih, masuk hasan, masuk dhaif. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaifnya yang ringan, yang muhtamal boleh dijadikan hujjah ke Hamidah. Ya. Boleh dijadikan hujjah.
Kalau hadisnya yang dhaifnya kebangetan baru tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh diamalkan. Oke, next. Terlihat? Belum, Ma. Udah, Ma. Udah, Ma. Belum, Ganis? Ganis? Udah kelihatan belum slide-nya? Udah, Ma. Udah. Ya. Ilmul gharibul hadis. Definisinya apa? Kok dikliknya lama banget nih ya. Gharib adalah asing dan tidak dikenal. Iya, dalam hadis gharib yang kajian sanad kemarin juga namanya asing-asingnya karena sendiri periwayatannya. Tapi gharib yang di sini sendiri kata-katanya. Karena apa? Karena jarang digunakan. Asing jadinya ya. Di gharibul hadis adalah hadis yang mengandung kata asing atau tidak difahami secara jelas. Ada lafadznya, ada mufradatnya yang tidak jelas, yang tidak difahami oleh ulama. Ya. Ini kemudian dijadikan satu, dikumpulkan jadi satu dalam satu disiplin keilmuan tersendiri, namanya ilmu gharibul hadis. Ada juga yang bilang ilmu muskilul athar, kata-kata yang muskilnya, atau ilmu fahmul hadis kalau hadis nanti, atau ilmu ma'anil hadis. Nah, itu nanti lebih cenderung kepada pemahaman hadis secara keseluruhan ya. Tapi kalau gharib hadis ini lebih kepada mufradatnya, lafadznya ya. Sedangkan ilmu gharibul hadis jelas maknanya karena jarang dipakai, kata Ibnu Salah ini. Kata Ibnu Salah, ilmun yu'rafu bihi ma waqa'a fi mutun hadis minal alfad al-ghamidah al-ba'idah anil fahmi liqillati isti'maliha. Jadi yang menjadi titik intinya adalah fi mutunil ahadis ya, dalam matan hadis, lafaz-lafaz dalam matan hadis al-ghamidah al-ba'idah minal fahmi yang sulit difahami ya. Yang sulit difahami, yang kurang jelas maknanya, liqillati isti'maliha karena jarang dipakai. Apa urgensinya kita ngapain belajar ilmu ini, atau ngapain para ulama kok repot-repot ya? Urgensinya mempelajari ilmu ini, urgensi ilmu ini akan semakin terasa bagi ulama yang meriwayatkan hadis secara bil makna. Mama singgung lagi, periwayatan itu ada dua, ada bil lafzi, ada bil makna. Periwayatan bil makna sudah tidak ada sebenarnya. Jadi sudah berhenti sejak hadis itu telah ditadwin secara rapi, setelah dikodifikasi secara rapi. Pada eranya Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, dan yang lainnya, berarti periwayatan bil makna sudah tidak ada. Nah, sebelum itu, ulama-ulama sebelum itu, ya, kan boleh berarti periwayatan bil makna. Menggunakan ilmu gharibul hadis ini akan sangat terbantu sekali. Ya. Akan sangat penting sekali. Imam An-Nawawi mengatakan, terus ngapain kita belajar? Imam An-Nawawi mengatakan ilmu ini sangat penting ya, dan merupakan ilmu yang sangat sulit didalami. Udah penting, sulit lagi katanya. Adalah ulama salaf, mereka yang sangat antusias di bidang ini, ya, menekuni ilmu bidang ini. Kemudian ada Hafidz Abu Samah mengatakan mempelajari ulumul hadis itu ada 3 hal poin yang penting. Yang pertama menghafalkan matannya, kemudian mengetahui keghariban, lafadz yang gharib tadi, serta memahaminya, kemudian menghafalkan sanadnya, sanad itu nanti para perawinya, dan bisa membedakan antara yang sahih dan yang dhaif, kemudian mengumpulkannya, menuliskannya, dan mendengarkan hadis, simai hadis. Bisa dikatakan bahwa urgensi mempelajari ilmu ini adalah mengetahui kosakata dan kalimat yang sukar dan pelik dalam redaksi matan hadis.
inilah merupakan langkah awal untuk memahami makna hadis, menggali kandungan hukumnya, dan mengamalkannya agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap maksud hadis. Jadi bagi para mujtahid, bagi para mufassir, ilmu ini sangat penting. Para ulama syarah, ngerti syarah nggak? Kalian pernah megang kitab syarah hadis nggak? Kan ada kitab hadis primer. Kitab hadis primer itu namanya seperti Imam Bukhari, berarti isinya hadis-hadis aja. Kemudian kitab hadisnya Imam Bukhari ini disyarah, dikasih penjelasan dari kitab tertentu. Syarah itu penjelasan dari kitab hadis tertentu ya. Nah, kitab syarah, si pensyarah ini, ulama yang mensyarah, yang melakukan penjelasan terhadap kitab-kitab hadis itu akan merujuk pada ulama-ulama yang sudah berkecimpung dalam gharibul hadis, ilmu gharibul hadis, untuk mengartikan, untuk memaknai mufradat yang sulit. Jadi rujukan pertamanya orang, ada yang mau nyela? Oke, sudah. Mama lanjut ya. Metode memahami makna gharibul hadis. Kalau tadi yang disampaikan pemakalah itu sistematika, ya, sistematika penyusunan kitab gharibul hadis. Teknis penulisan ilmu gharibul hadis dalam kitab apa? Yang tadi di pemakalah. Apa yang dibahas? Mama tadi sekilas. Nah, yang Mama maksud, metode memahami makna gharibul hadis ini bagaimana pendekatannya dengan apa aja. Jadi para ulama hadis, para ahli hadis mengemukakan beberapa poin yang dapat digunakan untuk memahami keghariban matan hadis. Pertama yaitu dengan melalui pendekatan Al-Quran. Ya. Ada contohnya supaya kalian melek nih, karena siang-siang ya. Siang-siang udah gitu hawa-hawanya ngantuk gitu kan. Kita cari contoh yang agak menghibur dikit nih. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ya. Tsumma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum li irbihi, rawahul Bukhari. Ya, jadi dari Aisyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mencium dan bersentuhan. Berarti dengan Aisyah dong ya. Sedangkan beliau dalam kondisi berpuasa. Winda udah senyum-senyum dia. Sedangkan kondisi beliau sedang berpuasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mampu menguasai hasratnya di antara mereka. Ya, di antara kalian semua. Amlakakum liirbihi. Jadi liirbihinya ini, jadi ambiguitas atau kata yang menjadi abstrut kurang jelas itu lafaz liirbihi. Ya, ini menurut para ulama itu kata yang tidak jelas dalam kalimat di atas itu liirbihi. Ya. Al-Qasim bin Salam, perintis ilmu gharibul hadis ini melakukan pendekatannya dengan ayat Al-Quran yang ada kata serupanya. Diartikan dengan awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, kecuali laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Kok keinginan mah? Maksud sih Kak? Nah, mempunyai keinginan terhadap wanita. Kita jelaskan lagi di slide berikutnya. Keinginan yang kayak apa? Jadi ya kalau ada orang yang sepuh mungkin ya kalau sekedar bersentuhan mah nggak masalah. Tapi kalau pengantin baru yang jadi masalah itu kayaknya. Kalau yang lagi puber-pubernya kemudian dia menikah terus mencium istrinya atau bersentuhan bisa melebar kemana-mana. Jadi maksud al-irbihi di sini adalah dapat diambil pengertian bahwa ayat Al-Quran di atas maknanya adalah lil hajah. Ya.
bisa diambil kesimpulan dari pemahaman di atas bahwa orang yang tidak memiliki keinginan biologis maka boleh mencium atau hanya sekedar bersentuhan dengan istrinya meskipun dalam keadaan berpuasa. Ya, karena apa? Karena ilat tahrimnya, sebab yang menjadi keharamannya dari kejadian di atas adalah khawatir berlebihan hingga menerjang larangan berpuasa, hal-hal yang bisa membatalkan berpuasa. Yang kedua, melakukan melalui pendekatan hadis yang setema. Ya. Yang bertema sama. Jadi kalau ada kata-kata, misalnya dalam matan hadis itu ya tadi ada matan yang sulit difahami, kayak kata ad-dukhan, kayak kata ad-dukh dalam contohnya takhrijnya Pak Al-Gidhon ya. Nah, kemudian dilakukan i'tibar oleh ulama hadis, melakukan i'tibar. I'tibar itu apa? Pertama i'tibar itu melakukan proses tahrij, mengumpulkan riwayat yang semakna atau yang bertema sama. Ya. Jadi terus dikumpulin. Dari pengumpulan itu nanti akan ketahuan hadis satu biasanya menjelaskan makna hadis yang lainnya. Kemudian yang ketiga menggunakan penjelasan sahabat. Ketika dalam Al-Quran tidak ada lafaz yang sama. Kedua, ketika melalui pendekatan hadis yang semakna juga tidak ditemukan. Yang ketiga adalah dengan qaul sahabat, dari pendapat para sahabat. Ya. Baru kemudian menggunakan penjelasan atau periwayat selain sahabat. Jadi menggunakan komentar atau pendapat dari periwayat selain sahabat. Berarti tingkatan di bawahnya ada tabi'in, kemudian tabi'in dan seterusnya sampai ulama-ulama yang ada sekarang ini. Ya. Kalau memang tidak diketemukan dengan pendekatan metode yang pertama, kedua, ketiga. Ini ruang ilmu gharibul hadis ini adalah ruang ijtihad, ilmu ijtihad. Ya. Selagi ada kosakata yang asing, ya berarti namanya ilmu gharibul hadis. Asingnya bukan asing di telinga kita, sayang. Kalau asing di telinga kita mah udah asing semua rasanya matan hadis itu. Iya enggak? Kita bukan ahli bahasa Arab kan, udah nggak paham semua apa artinya itu kan. Jadi bukan kita tingkatannya. Terus kapan mulai ada ilmu ini? Kapan mulai diperlukan ilmu ini? Ilmu gharibul hadis baru berkembang dan diperlukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, terutama karena semakin banyaknya orang yang masuk Islam. Bukan orang Arab aja ya kan, sehingga hadis sebagai salah satu pedoman sangat diperlukan bagi mereka yang kurang memahami bahasa Arab. Oleh karenanya banyak ulama menyusun karyanya dengan mengumpulkan kata-kata yang dianggap asing atau gharib. Hal ini dimulai pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga Hijriyah. Ya. Siapa yang pertama kali menyusun ini? Ada Abu Hasan An-Nadir bin Syamil Al-Mazani di tahun 203 ya. Tahun 203. Beliau adalah gurunya Ishaq bin Rahawayh dan Al-Bukhari. Sayang bukunya ini tidak diketahui. Terus siapa kok bisa tahu kalau ada ulama yang merintis ilmu ini namanya Al-Mazani? Dari keterangannya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa gurunya ini pernah menyusun ilmu tentang gharibul hadis. Tapi karena manuskripnya tidak diketemukan, akhirnya para ulama ini menyimpulkan bahwa yang pertama kali merintis adalah Ubaid Al-Qasim bin Salam, seorang ahli bahasa, ahli fikih, ahli hadis. Ya. Menulis buku ilmu gharibul hadis. Kitab ini sayangnya juga masih dalam bentuk manuskrip. Ya, belum dicetak secara rapi dan dapat ditemukannya di perpustakaan Leiden, Belanda. Berikutnya, di antara yang memuat karya ilmu gharibul hadis adalah Al-Fa'iq Gharibul Hadis karya Az-Zamakhsyari.
Ini lumayan lengkap ya. Kitab ini memuat karya yang ada di dalam yang ada sebelumnya. Kitab ini dicetak lebih dari 1 kali di Hyderabad. Jadi kalau dulu kitabnya tipis, mungkin gharibnya kata-kata asingnya tipis, tapi kemudian makin tebal kitab gharibul hadisnya. Ya. Seperti dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar karyanya Ibnul Athir Al-Jazari. Ya, kitab ini disusun secara alfabetis ya. Kemudian menyebutkan hadis yang katanya sulit disebutkan, lalu menjelaskan maknanya. Kitab ini mulai terdiri dari 4 jilid. Nah, kalau kitab-kitab sebelumnya hanya 1 jilid tipis, kemudian naik halamannya, dan kata di eranya Ibnul Athir Al-Jazari ini sampai ya. Beberapa kali diantaranya dicetak di Mesir dan cetakan terakhirnya dengan 5 jilid dengan format yang lebih sistematis. Di tahun 2008, Mama sudah mengumpulkan beberapa kitab gharibul hadis ya. Ada sekitar 21 kitab gharibul hadis. 2008 ke sini ya berarti udah sangat jauh sekali ya. Mama sayang sekali tidak lagi update ke sana ya. Nah, harusnya lebih update lagi, mulai ngajar kan harusnya mulai update sampai yang sekarang ya. Mama masih tetap menggunakan data yang lama ya. Jadi ada sekitar, ini urutannya nanti nomor 3 di nomor 1 ya. Nah, diurutkan sesuai dengan sanatul wafatnya, tahun wafatnya ulama tersebut. Sampai kita nanti ke bawah. Terakhir yang Mama dapatkan di tahun 1438 karyanya Sayyid Mustafa Abu Thalib. Kata Mama bilang, berarti sampai sekarang ada nggak? Iya, kalau memang kata-kata hadis, kata-kata gharibnya makin banyak menurut para ulama-ulama zaman sekarang. Karena ilmu ini ilmu ijtihad, makin terus berkembang. Ya. Baik, kiranya itu ada yang belum jelas dari makalah Mama? 4 pertanyaan dari kalian sudah Mama jawab ya. Mama, punten, Winda izin bertanya. Mama, gharib kan itu buat mempermudah, terus juga buat ngindarin kesalahan dalam memahami makna hadis. Nah, berarti bagusnya itu setiap hadis itu digorib aja ya, Ma ya. Jadi kan enak, Ma. Lebih paham maknanya gitu, Ma. Atau yang emang gorib buat yang asing aja tuh gimana, Ma? Iya. Lanjut. Maaf Mah, ini izin bertanya. Kan kalau di Al-Quran itu ini ya Mah, ada kata yang diperdebatkan oleh ulama kan dalam maknanya. Siapa yang ngomong nih? Bentar dulu, Mama izin siapa yang ngomong? Yunita Mah. Apa Yun? Gini Mah, kan suaranya keras dikit. Iya Mah, kan kalau di dalam Al-Quran ada kata-kata makna yang diperdebatkan oleh ulama ya Mah. Nah, kalau di hadis itu ada nggak ya Mah? Ada lagi? Nah, Hamidah boleh nanya lagi nggak? Boleh. Nanya mulu juga. Kan hadis gharib itu kan salah satu artinya itu dari segi etimologi kan menyendiri ya, Mas. Nah, menyendiri atau asing gitu. Nah, jadi tuh di sini itu dia kata-katanya muskil, kata-katanya sulit, asing karena yang membawa itu dia yang meriwayatkan itu sendiri atau gimana sih, Mah? Inti dari asing itu emang sulit untuk ditafsirin atau memang karena dia ini meriwayatkannya ini sendiri gitu. Terus sedangkan yang lain belum paham banget maksudnya dia tuh seperti apa karena dia tuh sendiri meriwayatkannya. Itu nggak sih, Mah? Itu aja, Mah. Terima kasih. Hamidah masih kebingungan rupanya. Yang lain masih bingung nggak? Masih dikit Ya, Mah. Soalnya ini Mah, aku bukunya kan beda. Terus di sini tuh fokusnya tuh beda-beda Mah. Ada yang dari segi
ininya periwayatannya gitu. Ada yang dia di kota sendiri, bla bla bla. Terus ada juga yang dari segi matannya gitu mah. Jadi Hamidah dibuat muter-muter. Hamidah masih lagi pakai bukunya Syekh Nuruddin Aiter ya? Ada 3 mah. Apa Jadi aja? makanya bingung. Kalau yang ini yang dari Kemenak Syekh Nuruddin Aiter. Jadi yang Kemenak ada 2, terus sama satu lagi dari Syekh Nuruddin Aiter. Oke. Dari Kemenaknya apa judulnya? Tunjukin dong ke layar. Ini menelaah ilmu hadis. Mana coba lihat. Ini mah. Sama satu lagi. Ini pas waktu aku sekolah sih mah adanya mah. Ya, Aliyah ya. Kemudian Iya. Satu lagi mirip-mirip mah. oke. Ini istilahnya sama sayang. Istilahnya sama-sama menggunakan kata gharib. Satu, kata gharib yang digunakan untuk istilah hadis gharib itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang di salah satu tobakotnya atau di semua tobakotnya. Paham sampai sini? Jadi dalam hadis kan ada sanad, ada perawi. Nah, setiap perawinya kan ada yang jujur-jujur tuh, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang ternyata ketika diteliti ada 1 orang saja perawinya. Ini setelah diteliti dengan melakukan i'tibar ya, setelah diteliti dengan hadis yang semua temanya sama, yang lafadznya hampir mirip dengan hadis yang dikaji. Nah, itu ternyata hadis itu hanya ada 1 perawinya. Itu yang dinamakan hadis gharib. Kesendiriannya itu, kesendirian dalam tingkatan tobakot, atau kesendiriannya dalam satu wilayah tertentu. Jadi di Madinah itu hanya 1 orang itu aja yang meriwayatkan, itu juga namanya gharib. Ya, gharib ada gharib mutlak, ada gharib nisbi. Kalau gharib mutlak kesendiriannya sendiri periwayatannya dari awal sampai akhir. Tapi gharib nisbi ada yang sendirinya di tengah-tengah tingkatan, ya sendiri, baru sendirian. Atau karena sendiri dalam wilayah tertentu, namanya juga gharib nisbi. Sampai sini paham Hamidah? Gharib mutlak tadi gimana mah? Kalau gharib mutlak, jadi sendirinya periwayatannya itu sendiri dari mulai awal hingga akhir sanad. Sanad itu kan nanti ada yang jumlahnya 3 orang, ada 3 tingkatan, maksud Mama ada yang sampai 7, ada yang sampai 8, ada yang sampai 11. Lah dari tingkatan pertama, dari tingkatan sahabat sampai tingkatan paling akhir kitab ini, dia sendirian terus hadisnya. Sendirian terus riwayatnya itu. Nah, ini dinamakan hadis gharib mutlak. Jadi yang meriwayatkan tuh itu lagi ya gitu ya, Mah? Iya. Jadi ketika diteliti dengan hadis setema yang sama, nggak ada periwayat selain orang itu. Selain ulama itu. Kalau yang dari syekh tertentu dia termasuk gak, Mah? Kan tadi kan salah satunya kan dia dapat di suatu kota tertentu. Terus ada juga sendiriannya periwayat tertentu dari syekh tertentu. Artinya dia menjadi periwayat, menjadi murid dari satu guru. Paham? Iya, itu bisa dinamakan gharib juga. Berarti kan kalau tadi di PPT yang teman-teman pemakalah, berarti itu lebih bicara soal objek kajiannya ya, Ma ya? Soalnya kan kalau di ilmu gharibul hadits ini katanya kata-kata yang muskil, terus susunan kalimat yang sukar dipahamkan maksudnya, berarti ini beda lagi ya? Ini bicara soal matannya ya, Ma? Betul. Kalau tadi yang dibicarakan, yang hadis gharib kita berbicara sanadnya. Tapi kalau gharibul hadis berbicara matannya. Beda objeknya. Dah, paham? Dah, objek. Paham. Jadi kalau hadis gharib ya karena periwayatnya, karena sanadnya, tapi kalau gharibul hadis karena lafaz asing di dalam matan hadis tersebut. Nah, nanti namanya ada muskilul athar,
Ada ilmu muskilul athar, itu bagian dari gharibul hadis. Oke, Hamidah sudah ya. Terus dalam disiplin ilmu tafsir ada namanya ilmu ma'anil Quran, ilmu ma'anil hadis, sama. Jadi hampir sini. Ilmu gharibul Quran, ilmu gharibul hadis. Nanti ilmu gharibul hadis ke sana ujungnya ke ilmu ma'anil hadis. Kalau dalam Al-Quran, ilmu gharibul Quran, kemudian ujungnya ilmu ma'anil Quran. Mirip-mirip tapi dalam disiplin ilmu masing-masing ya. Tapi bahasanya sama, objeknya sama, yang satu karena lafaz hadisnya, satu karena lafaz dalam Al-Quran. Begitu Kak Yunita. Jadi ini ya, maksudnya para ulama tuh ada yang berbeda-beda menafsirkannya gitu mah. Kalau di Quran kan ada gitu ya mah. Tapi kalau misalnya kayak misalnya ini mah, contohnya kan kalau yang Quran itu yang apa sih yang Pak Quraisy Shihab itu tentang jilbab itu mah kan, itu kan kalau beliau kan ngartiinnya kan tentang di surat apa ya kemarin kalau nggak salah, surat An-Nur ayat 31 apa surat apa gitu, makan mengartikannya itu wanita-wanita ya mah. Tapi kan kalau misalnya di Quran Utsmaniynya itu mengartikan itu istri-istri mah gitu. Kira-kira kalau di hadis itu ada gak ya mah yang seperti itu? Ada. Ya ada. Jadi dalam disiplin ilmu hadis makanya tadi melakukan pendekatannya dengan 4 pendekatan ya. Yang pertama melakukan pendekatan Al-Quran dengan lafaz. Ada enggak lafaz yang sama di dalam Al-Quran dengan matan hadis tersebut ya. Kemudian yang kedua tadi menggunakan hadis yang sama, temanya sama, tapi barangkali mungkin dengan kata-kata yang lainnya. Yang ketiga dengan pendapatnya para sahabat, yang keempat dengan pendapat selain dari sahabat. Sama Kak Yunita ya. Jadi Mama hari kemarin ada, jadi Mama dalam satu grup itu, satu angkatan ya. Itu berarti terdiri dari anak tarbiyah, anak syariah, anak usuluddin. Belum ada KPI saat itu ya. Tahunnya Mama sekelas paling hanya sekitar 20 orang. Nah, akhir periode, akhir pas wisuda cuma 18 orang. Kalau kalian sekelas banyak-banyak. Nah, di situ ada yang memancing dengan hadis ini. Mama buka grup dulu ya. Pagi-pagi dipancing untuk takhrij hadis sama teman-teman angkatan. Malam yuhtama bi umuril muslimina falaisa minhum, hadis itu. Jadi barang siapa yang tidak perhatian terhadap urusan muslim maka bukan bagian dari mereka, gitu kan. Kita memaknai hadis ini secara letterlek, sepertinya tidak ada yang asing kata-katanya ya. Artinya kalau kita pahami ya, kalau mungkin sekilas orang yang agak ngerti bahasa Arab, ini nggak ada kata-kata yang asingnya, berarti mungkin nggak ada gharibnya. Tapi ketika memaknai hadis, tidak hanya dengan letterleknya, tidak hanya dengan teksnya, kita perlu ke konteksnya, perlu ilmu yang lainnya, ilmu ma'anil hadis lainnya. Orang ini akan tersinggung dong, ada yang tersinggung. Loh, kita orang kafir dong kalau kita nggak perhatian sama muslim lainnya yang sedang kesusahan, yang sedang dilanda musibah saat ini, ya kan? Nah, ini sangat menyentil perasaan terutama bagi teman-teman yang mungkin secara kasat mata belum bisa memberikan bantuan langsung, ya. Kayak Kak Winda mungkin bantuannya bisa dengan meminimalisir sampah, ya. Jadi kalau Winda secara kasat mata kelihatan bantuannya, ya. Tapi kalau teman yang lainnya belum bisa berusaha saat itu kan, baru bisa mendoakan. Ini kan bagian dari perhatian juga kan. Nah, ini sangat menyentil kok. Aku karena nggak kelihatan secara kasar bisa jadi dong aku dianggap nggak golongan muslim dong ya. Atau dianggap kafir kan. Inilah jadi panas kepala kan gara-gara dipancing pagi-pagi itu. Akhirnya semua berargumen, teman-teman yang kebetulan sedang mengabdi banyak berargumen ya. Termasuk Mama pun mengkritisi dari segi status hadis ini. Jadi status hadis ini ada 4 jalur.
tiga jalurnya itu sangat dhaif, bahkan kategorinya mungkar dan makruh. Satu jalurnya bahkan palsu. Ya. Jadi kalau kalian ingin memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan, pakailah dalil-dalil yang sahih. Atau ketika menyampaikan dalil ini, sampaikan bahwa dalil ini tidak sahih sebenarnya. Kalian hanya mengambil makolahnya itu hanya untuk menyemangati saja, memotivasi saja. Tapi tidak untuk menjustis bahwa itu dia adalah bukan orang muslim. Jadi nanti ketika memahami teks hadis memang sama memahami hadis, memahami teks Al-Quran itu butuh alat yang sangat banyak ya. Dan ini bukan wilayahnya kita, wilayahnya para mujtahidnya. Jadi kira-kira gitu Kak Yunita. Sama. Dalam disiplin ilmu hadis maupun dalam disiplin ilmu Al-Quran akan ada perbedaan-perbedaan ulama itu ya ikhtilafu rahmah ya. Perbedaan itu adalah bagian dari rahmat ya. Baik, Ma. Terima kasih, Ma. Oke. Winda, kenapa sih kok nggak jadi gharib semua? Itu gharib semua kalau Winda kata Mama bilang. Ini Kak, ini tolak ukurnya bukan Winda. Ya, tolak ukurnya ulama yang menyusun ilmu gharibul hadis. Kalau kalian memang ulama, kemudian kalau kalian masuk ya susun aja menjadi gharib semua. Ya, semua hadis-hadis Rasulullah itu kemudian kamu susun karena gharib semua. Jadi belajar ulumul hadis ketika kita biasanya di S2 maupun S1, nggak tahu nanti S1 ada tahfidz hadis ya, tahfidz hadis atau hadis tematik. Entah semester berapa kalian dapat hadis tematik. Ketika menyampaikan hadis tema tertentu, lafadz hadisnya, kemudian ada mufrodatnya. Mufrodat itu nanti isinya ya gharib itu kata-kata yang sulitnya apa. Ya kalau menurut pemakalah katanya sulit semua berarti diartikan per kata. Ya. Kemudian setelah itu baru terjemahannya, terjemah hadisnya, setelah terjemahan makna hadisnya. Atau sebelum makna terjemahan biasanya dikritisi dulu, kritisi tentang status hadisnya, kehujahan hadisnya. Baru di bawah, paling bawah adalah fahmul hadis, kandungan dari hadis tersebut. Oke, sudah cukup atau masih terus? Mama punten, Winda izin bertanya lagi. Mama, berarti asingnya itu bukan karena emang Rasulullah ngucapin kata asingnya kan ya, Ma? Emang makin menurunnya zaman gitu kan? Nggak tahu gitu. Itu tuh apa katanya tuh maksudnya tuh apa gitu. Makanya dibilangnya asing gitu kan ya, Ma? Bukan emang Rasulullah ngasih taunya katanya asing gitu atau gimana, Ma? Ya, betul. Winda tadi berarti kurang perhatian di slide Mama yang timbulnya ilmu ini setelah Rasulullah wafat. Ya, jadi setelah Rasulullah wafat baru ada timbul ilmu ini. Oke, Kak Winda. Sip. Terima kasih. Ada lagi? Wilda? Wilda udah sholat ya? Nggak pakai kena dia. Kalau sudah, kita akhiri pertemuan. Mama, Nadifa? tumben gak ada suara bocil, Ma. Oh, tadi bocilnya udah Mama titipin semua. Nadifa, ada? Sudah ada belum? Ada, Ma. Nadifa Telasadia ada, ya udah. Ya, Ma, ada. Udah difoto belum? Kalau mau foto, ayo semuanya nongol biar nggak gelap semua ketika laporan di staf fakultas. Fotonya gelap semua. Ya, nongolin dulu wajahnya. Sofa kameranya. Iya, Ma, sebentar. Soalnya sinyalnya, Ma. Ya, koordinatornya difoto ya. Kalian foto. Ntar dulu deh, pakai HP Mama juga, jaga-jaga. Mama, muka cantiknya nggak kelihatan, Ma, gelap, Ma. Mukanya Mama nggak apa-apa. Mama gelap-gelap juga udah ada yang punya.
Oke, sudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang Mama sampaikan jelas banyak sekali kekurangannya. Silahkan nanti kalian belajar di referensi yang sudah Mama tunjukkan dalam Gharibul Hadis. Ada 21 hadis, ada 21 kitab tentang Gharibul Hadis. Ya, silahkan dipelajari sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Iya, Kak Assalamualaikum. Hamidah. Waalaikumsalam.